Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk ke yang pertama. Kita siapkan, kita buka Google Chrome, ya. Kita siapkan Google Chrome. Kemudian kita masuk ke Drive, ya. Atau kita bisa ketikkan ya, drive.google.com. Pastikan sudah login ya. Pastikan sudah login. Kemudian untuk lebih teraturnya kita buat folder baru, ya. Kita buat folder baru di sini, ya. Kemudian kita folder baru. Kemudian kita masukkan nama foldernya, misalkan grafik kehadiran siswa SMP, misalkan SMP 3. Ya, SMP 3. Kemudian kita buat maka nanti akan muncul folder. Kemudian kita klik 2 kali untuk membukanya. Nah, setelah itu kita buatkan baru. Yang pertama kita buatkan adalah Google Form-nya, ya. Kita buat Google Form-nya. Boleh kita klik dari sini baru, kemudian Google Form, atau kita juga bisa klik di sini, klik kanan, kemudian kita lainnya, kemudian Google Form. Nanti kita akan masuk di Google Form yang baru, ya. Kita misalkan ini daftar hadir atau absensi kehadiran siswa SMP 3 Gorontalo misalkan, ya. Absensi kehadiran siswa SMP. Kita bisa buatkan deskripsinya, terserah, ya. Kemudian pertanyaannya, ya, kita bisakan seperti yang tadi, ya, misalnya tanpa judul. Nah, untuk agar formulir di sini bisa berubah, tinggal kita klik saja di sini, maka akan sama di sini. Nah, kemudian setelah itu, karena saya sudah punya, silakan Bapak Ibu membuatnya, terserah. Karena saya sudah punya, saya ikut saja yang tadi, ya, yang karena saya sudah buat, ya, misalkan yang ini, ya, ini daftar hadir ini, ya. Kita pilih, kita import saja supaya tidak lama, tidak panjang videonya. Jadi kita pilih semuanya, ya. Masukkan NIS, masukkan nama, kelas, kehadiran, ya. Kemudian kita import, ya. Nah, setelah kita import, ya, masukkan NIS. Ini terserah Bapak Ibu membuatnya. Masukkan nama, kemudian kelas, ya, kehadiran, ya. Terserah Bapak Ibu, silakan membuatnya seperti apa. Nah, kemudian untuk NIS agar siswa tidak salah memberikan NIS, karena kan kita akan menjadikan ini sebagai rujukan, ya, rujukan untuk bisa nantinya hadir atau tidak, ya. Maka kita buat dia bukan jawaban singkat biasa, tapi kita harus berubah dia menjadi ekspresi reguler, ya. Ekspresi reguler ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, adalah caranya nanti kita, ya, jadi hanya angka-angka yang ada di sini yang bisa nantinya dimasukkan. Selain angka yang di sini itu tidak boleh, tidak akan diterima. Coba kita contohkan, ya, kita pertinjau preview seperti ini. Misalkan tadi sampai 19.035. Nah, berarti 19.036 itu pasti akan ditolak, ya, pasti akan ditolak.
Misalkan ini nama, jadi masukkan NIS dengan benar. Ya, kenapa? Karena ini saya masukkan ya. Ya, jika salah nanti apa yang mau dikatakan di situ. Jadi masukkan NIS Anda dengan benar. Ya, kecuali kalau 19.001 itu akan diterima. Ya, akan diterima. Istilahnya seperti validasi lah, validasi data. Ya, jadi yang biasanya yang pertamanya adalah biasanya hanya teks biasa atau bahkan tidak ada, biasanya kan tidak muncul di sini. Biasanya kan hanya muncul seperti ini, ya, muncul seperti ini. Maka untuk memunculkannya bisa di sini di teks, di klik sini, kemudian validasi respon, ya, validasi respon. Kemudian kita pilih yang angka, pilih jadi ekspresi reguler, bukan teks ya, tapi ekspresi reguler. Kemudian di sini kecocokan, pilih yang kecocokan, kemudian polanya nanti bisa dibuat. Nah, bagaimana cara membuat pola ini? Nanti silahkan Bapak Ibu, nanti kita akan buat tutorial tersendiri lah, ya, cara membuat. Karena kita biasanya kan kita punya data yang berurutan 1901, listnya seperti di bawah. Kemudian kita akan buat seperti ini dan ini tidak sembarangan ya, tidak sembarangan. Ini jadi ada 1901, kemudian di mana di pemisah antara NIS yang berikutnya adalah tanda kalau di mana sini ya, ini ada tanda ini ya, jadi untuk memakainya adalah kita tekan shift ya, tekan shift maka akan muncul seperti ini. Kita misalkan ya, jadi shift kemudian tekan, maka dia akan muncul ya, shift kemudian ini kita tekan di sini ya, ini kita ke sini kan, kemudian kita tekan shift ya, kita lihat shift kemudian tekan ini ya, maka dia akan muncul ya, gitu ya. Oke, setelah itu nanti kalau banyak kan sulit ini. Nah, banyak ada berapa karakter ini. Kalau kita tuliskan masukkan NIS dengan benar ya, masukkan NIS dengan benar. Kemudian kita centang wajib diisi ya, masukkan namanya tidak, terserah mereka buat nama seperti apa. Kemudian kelasnya ya, kita buat seperti ini ya, buat pilihan ganda ya, kita pilih 7, 8, 9 ya. Record juga kehadirannya bisa kita pilih hadir sakit izin ya, terserah. Kemudian wajib diisi. Nah, setelah semua selesai nanti kita misalkan isilah ya, kita misalkan mengisi 001 namanya Abdillah, kemudian kelas 8 kehadirannya hadir, kemudian kita klik kirim ya, maka akan masuk di sini ya, respon, maka satu orang yang telah merespon 1901 namanya Abdillah. Nah, setelah itu nanti kita masukkan dia ke spreadsheet ya, ke spreadsheet. Untuk mengelolanya kita klik tekan ini, kemudian kita buat spreadsheet baru atau pilih spreadsheet yang ada. Kalau saya buat yang baru lah, yang baru. Kemudian kita bisa hapus ini, kita bisa customize ya, kita misalkan ini absensi kehadiran siswa SMP 3 Gorontalo, ini kita buat. Nah, nanti spreadsheetnya juga ini langsung muncul di sini ya, nanti akan muncul di sheet baru. Nah, ini nama yang tadi yang sudah masuk ya, nama yang tadi sudah masuk. Nah, nanti di sini juga akan muncul ya, Google Drive tadi akan muncul di folder ini. Nah, kemudian ini nanti akan bertambah secara terus-menerus ya, misalkan nah ini ya, kita kirim tanggapan lain. (19.002)
kita misalkan Afifa, kemudian pilih kelas 8, kemudian hadir, kelas 8 hadir, kemudian kita kirim. Maka secara otomatis akan masuk di sini. Ya, ini Afifa. Nah, sampai di sini sudah selesai ya, buat form. Kemudian kita sudah punya data ini, tinggal kita memasukkan database. Kita bisa ganti ini namanya respon siswa. Respon siswa. Kita buat seperti ini. Nanti akan terus terisi ya, terisi. Nah, kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita modifikasi nanti kodenya di sini adalah ya, kita buat seperti yang tadi ya. Ini kita tes kelas ya, sudah masuk kelas tadi. Ini sudah ada ya, kelas kehadiran. Nah, kemudian kita mau ambil tanggal. Kita mau ambil hanya tanggalnya saja ya. Kita mau ambil hanya tanggal daftarnya, tanggal masuknya ya maksudnya. Jadi kita mau ambil di sini hanya tanggalnya saja. Nah, kita tinggal ambil saja pakai rumus sama dengan teks ya. Kita ambil saja, kemudian kita klik yang ini, kemudian kita ambil hanya tanggalnya saja, DD itu hari, tanggal, kemudian garis miring MM 2, kemudian YY, kita tutup kurung ya, dan kita tekan enter. Nah, kalau rumusnya seperti ini, kita tarik ke bawah, ini rumusnya seperti ini. Ini kan kosong ya, seperti ini. Kita maunya ambil yang di sini ya. Namun kalau seperti ini tidak akan otomatis, dia tidak secara otomatis nanti akan mengisi ya. Misalkan kalau kita mengisi ini nanti akan terlewati. Misalkan saja kita mau mengisi ya, tanggapan lain, maka rumus yang kita sudah pakai 3, kemudian siapa ya, 003 itu siapa ya, kita lihat Ahmad Fadil ya, Fadil saja, Fadil kelas 8 hadir. Kalau kita tekan kirim, nanti ini satu baris ini akan terlewat ya, jadi tidak ada lagi rumus yang masuk di sini ya. Nah, bagaimana supaya dia nanti rumusnya bisa otomatis? Jadi nanti kita bisa pakai rumus yang ini ya. Tanggal daftarnya kita ambil rumus ini, saya akan jelaskan sini ya. Kita nanti saya masukkan juga di deskripsi video ya. Ini rumus tanggal daftar. Nah, kita copy sama dengan, nah yang pertama kita validasi dulu. Jadi sama dengan row A sampai A yang ini ya, yang ini, atau kita blok saja yang ini A sampai A. Kita lihat dulu ya berapa. Nah, supaya untuk memunculkan secara otomatis kita bisa pakai Ctrl Shift Enter ya, supaya muncul namanya array formula. Tekan seperti ini. Nah, dia akan muncul sampai di bawah ya, sampai di bawah. Namun di sini tidak ada rumusnya ya, jadi hanya satu kali diisi. Nah, validasinya adalah ketika nilainya 1 di sini, maka saya ganti dengan nama kolomnya
ya, nama kolom. Jadi if ya, if di sini sama dengan 1 ya, maka kita misalkan kita beri dia nama tanggal ya, tanggal. Nah, kita cukup yang lainnya kosong. Nah, ini kosong kan ya, tidak terisi. Nah, bukan gitu ya, F ya. Atau kita isikan semua saja supaya nanti kita jelaskan satu persatu. Oke, di sini array formula ya. Nah, nanti array formula A sampai A. Jadi umpamanya dari baris pertama, kita dari baris pertama yang hasilnya 1, maka kita ganti dengan tanggal daftar. Ya, tanggal daftar. Nah, selain itu yang 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya ini itu kita isi dengan tanggal. Ya, kita isi dengan tanggal yang sudah kita masukkan tadi ya. Kita isi dengan tanggal. Rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya adalah teks ya. Kita mengambil yang apa namanya, rujukannya adalah angkanya adalah yang di sini, yang timestamp ini secara otomatis A ke A, kemudian formatnya DDD, MM dan YY ya. If di sini artinya jika di sini kosong ya, kalau kita tidak pakai if, ini akan terisi semua ya, semua. Jadi kalau di sini tidak kosong, nah gunanya if di sini adalah ketika ya di sini kosong, di timestamp ini yang ada yang kosong, maka dikosongkan. Jika tidak, maka isi dengan tanggal. Kita enter ya, maka akan terisi. Yang lainnya kosong, ketika di sini ada, terisi di sini. Jadi yang 1 kita isi tanggal daftar, selain 1 maka kita isi dengan tanggal. Jadi begitu penjelasan daripada rumusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mau ambil ini ya, kita mau ambil kodenya. Nah, kode ini nanti yang akan menjadi rujukan di database siswa. Nah, kode ini kita ambil berdasarkan NIS ya, NIS dan juga tanggal di sini. Jadi kita ambil NIS ya, ambil NIS di sini, kemudian NIS, kemudian kita ambil tanggal yang ini. Kita gabungkan keduanya ya, kita gabungkan, kita copy saja ya, kita copy saja kodenya ya. Ini sementara memproses ya. Ya, perhatikan, kita paste di sini. Nah, penjelasannya seperti apa nanti hampir sama ya. Jika row hasilnya dari baris A1 sampai A seterusnya itu yang hasilnya 1, maka diganti dengan kode, diganti dengan nama kolomnya kode. Nah, selainnya kita isi dengan BB. BB itu apa? NIS. Kita isi pertama NIS dan ya, kita isi NIS dan kolom G. Kolom G itu berarti di sini kolom tanggal ya. Kolom tanggal berarti bukan G tapi F. Ya, berarti kita ganti di sini. Kita hapus, ganti dengan F. Nah, kita blok seperti ini kolomnya. Jadi kita ambil nanti kolom kita ambil yang untuk kita gabungkan antara yang NIS dengan tanggal. Nah, cara menggabungnya pakai kata N dan seperti ini ya, teks. Jadi kita gabungkan, kemudian kita tekan enter ya, maka akan tergabung ya. Sebenarnya ini satu-satu ya, kita misalkan di sini. Jadi yang pertama kita ambil yang dari sini, kemudian di sini tanggal ya, sama dengan kita ambil yang ini kita gabungkan dengan yang di sini, kita gabungkan. Nah, cara menggabungkannya kita pakai dan, kemudian kita
data pakai tanggal daftar ini, tergabung seperti ini, gitu ya. Nah, fungsinya array itu adalah nanti secara otomatis dia akan mengisi juga ke bawah. Kalau kita buat array ini, jadi kita misalkan B2 sampai B100, artinya sampai baris ke 100, kemudian baris F2 sampai F100, kita pakai Ctrl Shift Enter array formula, maka dia secara otomatis akan terisi ya ke bawah, lainnya kosong, gitu ya. Jadi ketika data ini tertampal otomatis, maka misalkan ini kita ambil yang ini, data yang ini kita pastikan di sini, maka secara otomatis dia akan mengisi ya, gitu. Seperti itu ya. Nah, setelah semua itu, kemudian kita keterangan kehadiran ya, kehadirannya hadir atau tidak ya, untuk yang miss ini. Jadi kita mengambil data yang dari sini. Jadi kita mengambil data untuk yang hadir ini ya. Kita mengambil yang dari sini. Nah, ngambil data yang dari sini, array formula row A ya, sama saja ya. Jadi maksud dari ini adalah jadi array formula ini, jika baris yang A pertama ini, A ke A1 itu adalah 1 ya, maka kita cek ya. Untuk mengeceknya itu kan ya, untuk mengeceknya kan kita bisa seperti ini, kita row A sampai A, mana yang hasilnya 1 dia akan diganti ya. Nah, kita pakai array, Ctrl Shift Enter, ini akan terisi. Nanti yang satu ini kita ganti. Jadi yang satu ini kita ganti dengan if ya, if array formula, kemudian if row A1 yang sama dengan 1, maka kita ganti dengan kehadiran 1. Nah, kemudian selainnya jangan lupa tutup kurung, selainnya kita isi dengan ini. Kita coba dulu ya, kita Ctrl Enter ya, akan hadir ya, hadir. Jadi akan bertambah secara otomatis. Jadi yang ini akan bertambah secara otomatis ya. Ini kalau otomatis ya, saya sarankan jangan terlalu supaya tidak berat nantinya. Sudah ya. Nanti ini saya buat di mana, di deskripsi video kita masukkan ini ya. Ini rumus kode ya. Ini rumus dan teman-teman bisa perhatikan ya, di kode ini perhatikan ya. Jadi kolom tanggal di F ya, kalau misalkan teman-teman di E, maka ganti yang F ini diganti dengan E ya. Untuk kehadiran kita seperti ini, kita masukkan di sini ya, kode kehadiran. Kehadiran
Nah ya. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai. Ya, sekarang kita tinggal buat database. Ya, database ini harusnya sudah ada. Ya, database-nya sudah ada. Nanti tinggal kita tambahkan saja sheet baru. Ya, kita tambahkan saja sheet baru. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita namakan dia database. Sudah ya, database. Kemudian kita ambil database-nya dari database kita. Ya, kita misalkan ini database kita yang ada di sini. Ya. Kita misalkan saja yang ini ya, nomor nama lista. Kita misalkan yang ini yang adalah jenis kelamin. Ada 32 orang. Kita copy, paste. Ya. Nanti kalau sudah ada, kita kasih tengah. Silahkan Bapak Ibu dilihat saja di mana database. Kemudian ini kita sudah tengah ya. Ini kita klik 2 kali. Kita perbesar ya supaya. Nah, sekarang kita akan buatkan tanggal ya. Jadi di sini ya, ada jenis kelamin. Ada jenis kelamin di sini ya. Kita buatkan, kita klik 2 kali supaya pas ya. Nah kemudian bagaimana supaya ketika kita scroll ke bawah ini yang akan bertahan baris pertama. Nah, kita tinggal klik saja nanti di nomor ya, nomor ini. Kemudian kita ke data, tampilan ya, di tampilan kemudian bekukan ya sampai baris aktif 1 atau 1 baris. Nah, maka ketika kita klik ke bawah dia tidak akan. Nah, setelah itu nanti kita buatkan tanggal di sini ya. Kita buatkan tanggal, nanti tanggalnya tanggal berapa mulainya, misalkan tanggal 20/7/2020 ya. Kita misalkan seperti ini, tanggal 20 ya. Ini tanggal 20, kita misalkan mulai dari sini tanggal 20/7. Nah, kemudian di sini kita tinggal tambah 1 ya. Seperti ini. Nah, bisa juga kita bisa langsung tarik, tapi kan kita inginkan dia ada hari Senin ya, kita masukkan dia ada di sini, maka kita bisa klik kanan di sini, kemudian ke format ya, format, kemudian kita ke angka, kemudian kita format lainnya, format angka custom. Nah, kita inginkan yang muncul itu adalah pertama hari ya, ini sudah ada previewnya Senin, tapi cuman 3 ya, Senin kemudian tanggal 18 berarti kemudian ya, jadi tanggal hari-hari, tanggal kemudian bulan 5 kita terapkan, maka nanti akan muncul Senin 20 ini ya, seperti ini, Senin 20 tanggalnya Senin 20/7. Nah, kemudian kita misalkan tinggal kita drag seperti ini ya, sebenarnya seperti ini boleh, tapi kan
kita maunya hanya Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu kan tidak, kita kan hanya 5 kali. Jadi kalau cara saya, silakan cara yang lain, hanya ini kita tambahkan 1 ya, kan tambahkan 1 tambah 1 ya, tambah 1, kemudian juga sini tambah 1, kemudian ini tambah 7 sama dengan ini tambah 7, supaya dia mulai Senin lagi ya, jadi Senin lagi, jadi Jumat. Kemudian kita tinggal copy paste ya, nanti akan muncul sama ya, akan muncul Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nanti mulainya lagi Senin lagi ya, tinggal kita copy paste dari sini lagi supaya lebih panjang. Kita copy paste, muncul lagi ya. Ini kan sudah bulan 8, terus sampai kita sisipkan kolom ke kanan ya, kita copy paste lagi Selasa 8, ini kan terus kita misalnya sampai bulan Desember ya, sampai sisipkan kolom ke kanan ya, atau kita paste dari sini ya, dari awal sini, dari sini sampai seterusnya, sampai terakhir supaya lebih panjang. Ini sudah bulan Agustus, kita copy paste, kemudian kita klik kanan ya, sisipkan 1 kolom di kanan. Kemudian kita Ctrl V. Nah, kita lihat terus Rabu, Kamis, Jumat, bulan 9 sekarang terus jalan ini ya, bulan 9, bulan 10 masih lagi ya, kita copy paste lagi kanan, ini bulan 10, terus bulan 10 sekarang bulan 11, berarti sekali lagi ya sampai bulan 12. Nah, ini udah bulan 12 ya, ini udah 1 Januari, berarti kita hapus ini. Oke, kita bisa klik, kemudian kita Ctrl Shift ke kanan ya, tekan Shift lagi, Ctrl sini ya, kanannya kita kecilkan ya, kita kecilkan, kita klik seperti ini. Kita nah, jadi semua supaya tidak terlalu besar ya, jadi seperti ini. Nah, sudah ya. Kemudian nanti kita masukkan di sini jumlah ya. Kita misalkan di sini gabungkan ya, gabungkan sel, kemudian kita masukkan di sini jumlah. Ya, ini juga kita buatkan seperti itu. Nah, ya, jumlah dari sini. Nah, sebentar kita mau buat. Nah, sekarang rumus yang di sini ya, rumus yang di sini ya, database ini bagaimana cara memunculkan nanti ya, untuk memunculkan nanti respon siswa di sini, mengambil kode dari sini ya. Rumusnya tinggal di copy paste saja, kita ambil dari sini, kita taruh di deskripsi video ya. Rumus kehadiran, rumus database siswa, DB siswa. Nah,
bagaimana penjelasan dari ini ya? Nah, penjelasannya dari sini adalah kita masukkan saja di sini ya. Di sini. Kita masukkan saja di sini. Nah, perhatikan ini ya. Nah, if error, nanti pertama kita VLOOKUP dulu. Ya, VLOOKUP B2 ya, B2 dan teks F1 ini. F1 kita tanggalkan, kemudian nanti kita ambil dari sheet respon, kita isi dengan sheet respon dari H sampai I. H sampai itu artinya adalah kehadiran kode ya, kode dan kehadiran, kode dan kehadiran. Kemudian kita pilih yang nomor 2, nanti pilih yang nomor 2. Nomor 2 itu artinya kehadiran, karena kita akan masukkan kehadiran di sini. Kemudian kita pilih yang false ya, false, supaya kita ambil yang mirip yang pasti. Kemudian selain itu kosong ya. Nah, if error sama dengan kosong. Jadi kalau umpamanya muncul error, kan biasanya kalau tidak ada isinya kan error ya, NA ya, biasanya NA, maka kita beri dia ketika error maka dia kosong ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, oke, kita bahas ya. Jadi maksudnya ini ambilkan kosong karena hari Senin tidak kosong, kecuali hari ini ya, tanggal 25. Jadi dia mengisi tanggal berapa? Tanggal 25 ya. Jadi kita coba, kalau kita tarik sampai tanggal 25 pasti ada namanya hadir. Oh, 25 tidak ada ya. Hari Sabtu, betul, hari Sabtu tidak ada. Kita ganti saja di sini. Ini kita ganti tanggal 20 lah. Kita misalkan mengisi tanggal 20. Ya, maka akan muncul di sini hadir. Kita coba. Oh, sorry. Kenapa tidak muncul? Sejadi ada rumus yang salah. Nah, kita lihat. Ini ya. Jadi yang B2, jadi B2 itu yang ini. Ya, B2 data yang ini. Jadi sama dengan B2 data yang ini ya, 900 atau B2 sama dengan. Coba kita munculkan formula teks di sini ya. Formula teksnya, jadi ini saya jelaskan dulu sedikit bagaimana rumusnya. Formula teks F2 ya. Sebentar. Oh, nah, formulanya seperti ini ya. Jadi yang kita ambil maksud B2 itu adalah yang ini B2 ya. Ini ya, sama dengan formula teks. Ini maksud B2 ya. B2. Nah, kemudian F1, yang F1 ini kita coba teks ya, sama dengan teks F1. F1 yang ini berarti yang ini. Kemudian kita ambil formatnya DD YYY. Kemudian kita coba ya. Kita copy paste ini. Nah, jadi maksudnya TX F1 DDMMYY itu artinya nanti akan muncul. Nah, kenapa ada tanda dan di sini? Tanda dan supaya nanti sama dengan ini dan ini, maka dia akan gabung. Kenapa dia error? Oh, sorry. Kita sudah di error di sini ya. Nah, itu ya. Nah, nanti dia akan gabung. Ya, gitu ya.
Ini supaya bisa teman-teman pelajari. Nah, kalau kita copy paste ini, jadi yang kita gabungkan kan yang ini dengan yang ini. Cara menggabungkannya seperti itu. Jadi dia muncul. Nah, nanti data ini ya kita VLOOKUP. Nanti kita ambil sama dengan VLOOKUP. Nah, kita ambil datanya, kunci telusurnya apa? Yang ini kan? Yang ini. Kemudian datanya dari mana? Ya, rentangnya kita ambil dari sini, respon siswa. Kita bisa dari sini kan, yang kodenya kode dan kehadiran, kode dan hadir. Jadi kolom G dan kolom H. Ya, kolom G dan kenapa tadi respon salah karena H dan I ya. Kemudian kita tik koma, apanya, indeks keberapa atau kolom keberapa yang mau diambil. Kita ambil yang ini kan, dari G ke H kan. Ini yang nomor 2, 1, 2. Kita ambil yang 2. Kita akan munculkan yang hadir. Maka kita tekan enter. Nah, nanti akan muncul hadir di sini. Ada G dan H sudah hadir. VLOOKUP, respon siswa G dan H. Oh, kita pilih yang false. Bukan false ya. Nol ya. Ini ya, hadir. Nanti yang akan muncul hadir. Kenapa di sini tidak muncul hadir? Karena ini kalau saya formula teks ini, kita lihat formulanya adalah ternyata kehadiran itu berada di sheet di kolom G dan H. Jadi dia database-nya berada di kolom G dan H. Kalau di sini kan di sini saya masukkan bukan G dan H tapi H dan I, sehingga tidak muncul. Maka ini kita ganti dengan G dan H. G dan H. Akan muncul hadir pasti. Ya. Kenapa tidak muncul? F2, F1, respon G sampai H 20. Sebentar ya, kita periksa dulu ada yang salah. Jadi VLOOKUP. Nah, F6 ini kita isi dengan nanti F6 kita isi dengan yang mana? F6 yang ini ya, F6 kita rumus-rumusin. Nah, F3 ini kita isi juga dengan F3 dan F5 ini adalah F3 berarti yang ini ya, B2 ya. Jadi F3 kita ganti dengan B2 ya. Kemudian F5-nya kita ganti dengan mana? F5-nya F5 yang ini ya, berarti teks ya, kita ganti dengan teks F1, kemudian DD boleh 3 boleh 4 ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, misalnya dia muncul error ya, kita periksa dulu. Kemudian ini kita masukkan di nanti di sini ya, di F6 ini, F6. Nah, kemudian VLOOKUP-nya yang ini, respon siswa G dan H ya 2. Kemudian kesalahan mengurai formula. Ini berarti kita isi di sini.
hapus dulu. Sudah ya, minimal sudah teman-teman sudah paham. Nah, sekarang kita pecahkan apa formulanya. Teks, mungkin ini yang salah, ada tandanya. Teks ini juga. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi tanda ini tutup kurung lagi. Tidak ya, tekan enter. Nah, nanti pasti akan muncul hadir. Nah, hadir ya. Gitu. Jadi, nah sekarang bagaimana kalau kita tarik misalkan yang hari Selasa lagi Abdillah mengisi ya. Jadi hari Selasa kita misalkan ini dia mengisi lagi tanggal 21. Kita masukkan di sini. Tanggal 21 dia mengisi lagi. Mengisi lagi, kita munculkan. Nah, kalau kita garis seperti ini kan NA, padahal di sini hadir. Ya. Di sini hadir. Nah, bagaimana supaya ketika kita geser ke sana, kita geser. Karena kalau kita geser ini coba lihat. Nah, rumusnya juga kegeser, ya. Yang mana yang kegeser? Yang ini. Ya, maka kita kunci nis, ya, kita kunci B. Nah, jadi kita kunci B. Ya, yang kita kunci adalah B. Jangan sampai lari ke C. Ya, maka kita kunci B-nya, kita taruh dulu di depan. Kita. Ya. Shift ya, yang ini ya, shift kemudian tekan shift kemudian dolar ini ya, muncul. Nah, dua kita tidak kunci. Kenapa? Karena nanti dia akan kita tarik ke bawah, dia akan berubah. Nah, seperti itu. Kalau ini sudah selesai, kalau ke bawah sudah ya selesai. Tapi perhatikan juga, nah untuk responnya ini kenapa NA? Kenapa di sini tidak bisa? Kalau kita misalkan ke sana ke kanan, ini tetap NA. Kenapa? Karena F1-nya kita tidak responnya GH-nya kita kunci. Karena kalau di sini teman-teman, kalau sudah di sini sudah bukan lagi GH tapi HI. Nah, bagaimana supaya dia tidak ganti? Maka kita beri dolar dia di depan. Dolar ya, shift 4, shift 4. Kita kunci. Nah, yang kita garis lagi ya, maka akan muncul hadir. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita tarik ke bawah ya tetap NA. Kita lihat Afifa ini ya, 19.002 Afifa tanggal 20. Coba kita tanggal 20 harusnya dia hadir. Nah, harusnya dia hadir tanggal 20, tapi di sini tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Pertama, coba perhatikan. Kita klik 2 kali. Ternyata F2-nya F1-nya sebenarnya, tapi yang sebenarnya rumusnya adalah F1, tapi di sini malah lari ke F2. Ya, jadi kita kunci kolom barisnya. Ya, satunya yang kita kunci. Ini kita kunci supaya kita tarik ke bawah tidak akan lari. Cuma ya kita biarkan nanti F-nya kita biarkan. Jadi biasa ditarik ke atas. Nah, coba kita coba lagi, kita tarik ke bawah. Nah, nanti akan muncul dan seterusnya. Nah, sampai di sini sudah hampir sama ya, sudah hampir sama. B2 di sini ternyata GH sama ya, GH ya, F1 B2-nya. Nah, tinggal kita nanti yang NA ini untuk mengatasinya adalah kita tinggal if error maka nilai kesalahannya apa? Kosong, kita kosongkan. Nah, nanti kalau kita tarik ke bawah, jadi yang error kita kosongkan. Yang error kita kosong. Nah, ya. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah, terus kemudian kita tarik ke kanan. Terus kita drag ya. Sampai bulan 11, 12. Nah, sampai terakhir ya. Ini sementara kalkulasi.
Coba kita perhatikan lagi. Nah, ini sudah hadir. Ya, coba kita lihat Abdillah, kita ganti dia tanggal 25 lah. Tanggal 25. Tanggal 24, hari Jumat tanggal 24. Dan misalkan dia sudah mengisi tanggal 24. Ya. 24. Nah, ini nanti sudah berganti. Tanggal 20-nya kosong. Ya. Begitu juga dengan yang ini 19028, kita misalkan 028. Kita masuk di sini ya. Tanggapan lain 19028. Kemudian namanya Muhammad Syarif. Ini namanya biar tidak sesuai, misalnya Syarif. Kemudian kelas 7 ya, kelas 7 dia ya. Kelas 7. Kemudian kita tekan dia hadir. Nah, kita kirim. Kenapa tidak muncul? Ya. Kenapa tidak muncul? Karena tanggal 25 tidak ada. Kita setting dia tidak ada. Kita mundurkan waktunya. Ya, jadi karena dia mengisi hari ini. Nah, Syarif ini ya. Ini kita hapus. Jadi nah, Syarif ini 25 kita mundurkan jadi 24. Ya, maka Syarif ini akan sudah muncul lagi. Syarif tanggal 24. Sudah ya. Dan seterusnya. Oke. Setelah itu nanti tinggal disuruh isi saja siswanya. Nanti untuk isi 1910 Marsha kelas 8 hadir. Muncul sini ya respon siswa dan seterusnya. Kita tunggu sampai mereka mengisi semuanya ya. Oke. Sampai di sini dulu video kita. Nanti untuk bagaimana cara pembuatan diagram nanti kita akan buat di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.